Manajemen dengan NIM 23070302251. Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah sebuah konsep yang berasal dari Indonesia yang mendepankan pemahaman, kesadaran, dan pandangan holistik terhadap kepulauan di Indonesia. Konsep ini menekankan persatuan, kesatuan, dan keberagaman budaya geografi serta sumber daya alam di wilayah Nusantara. Wawasan Nusantara juga mencakup aspek pertahanan, keamanan, dan kedaulatan negara. Selanjutnya adalah asas-asas wawasan Nusantara. Asas-asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan-ketentuan dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan agar terwujud demi tetap taat dan setianya komponen atau unsur pembentuk bangsa Indonesia atau suku atau golongan terhadap kesepakatan atau komitmen bersama. Asas wawasan Nusantara sendiri terdiri dari 6, yaitu yang pertama, asas kepentingan atau tujuan yang sama. Mempunyai tujuan serta kepentingan yang sama. Sebagai contoh, di masa kemerdekaan saat semua rakyat Indonesia melakukan berjuang bersama-sama mengusir para penjajah. Yang kedua adalah asas keadilan merujuk pada kesesuaian pembagian hasil kekayaan. Indonesia secara adil baik untuk perorangan, golongan, kelompok, maupun daerah. Hal ini agar semua masyarakat Indonesia bisa merasakan dan mendapatkan hal yang sama, serta tidak ada kelompok yang lebih diuntungkan. Yang ketiga adalah asas kejujuran. Asas kejujuran yakni berani berpikir, berkata, serta bertindak sesuai realita atau kenyataan. Tak hanya harus sesuai realita, namun tindakan yang kita lakukan juga harus berdasar pada ketentuan yang berlaku. Yang keempat adalah asas solidaritas. Asas solidaritas merupakan sikap saling percaya diri dan memberi, serta mau berkorban demi orang lain, tanpa meninggalkan ciri atau karakter masing-masing. Sikap ini diperlukan agar masyarakat tidak tercerai-berai dan membeda-bedakan orang lain. Yang kelima adalah asas kerjasama. Asas kerjasama yaitu kesadaran akan tujuan bersama mendorong kerjasama yang didasari oleh prinsip kesetaraan, memungkinkan pencapaian tujuan secara efektif. Gotong royong dan kebersamaan mempermudah pekerjaan, termasuk menghadapi tantangan dan mewujudkan wawasan Nusantara. Dan yang terakhir adalah asas kesetiaan. Asas kesetiaan dalam wawasan Nusantara mengartikan komitmen terhadap kesepakatan yang membentuk negara Indonesia dari awal gerakan Budi Utomo pada 1908, Sumpah Pemuda, hingga proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Landasan utama dalam memperkuat persatuan dan kesatuan di tengah keragaman Indonesia. Saya Arina Salma Aisaroh dengan NIM 230703001 akan menjelaskan apa saja sih fungsi-fungsi dari wawasan Nusantara. Jika mengacu pada pengertian wawasan Nusantara, sebenarnya fungsi utama dari wawasan Nusantara adalah sebagai panduan, pedoman, acuan bagi bangsa Indonesia dalam bernegara. Fungsi wawasan Nusantara sendiri terbagi lagi menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah wawasan pertahanan dan keamanan nasional, mengarah pada pandangan geopolitik negara Indonesia. Pandangan tersebut mencakup tanah air serta segenap wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, wawasan kewilayahan Indonesia, termasuk pemahaman mengenai batas wilayah Indonesia agar terhindar dari potensi sengketa dengan negara lain. Dan yang perlu kita ketahui, banyak negara-negara yang ingin menguasai wilayah Indonesia. Jadi sebagai warga negara Indonesia, kita harus memahami mengenai batas wilayah Indonesia. Terus yang ketiga ada wawasan pembangunan dengan beberapa unsur di dalamnya seperti sosial politik, kesatuan politik, pertahanan, serta keamanan negara, ekonomi dan sosial ekonomi. Dan yang keempat yaitu yang terakhir adalah konsep ketahanan nasional. Konsep ketahanan sosial yang memegang peran penting dalam perencanaan pembangunan, kewilayahan, serta pertahanan keamanan nasional. Perkenalkan, nama saya Kalisa Malva Firdaus dengan NIM 23070300153. Pentingnya wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia ialah dengan adanya aspek sosiokultural. Karena Indonesia memiliki berbagai macam perbedaan, mulai dari suku, agama, kebudayaan daerah, bahasa, dan lain sebagainya. Dengan memiliki kondisi sosiokultural ini, akan memiliki potensi terjadinya konflik. Karena kenyataannya, Indonesia sering terjadi konflik antar kelompok masyarakat yang dilatar belakangi perbedaan-perbedaan tersebut. Dengan demikian,
Kenyataan semacam ini harus lebih diperhatikan oleh semua pihak agar dapat mempertahankan persatuan-kesatuan bangsa. Dengan kondisi sosiokultural ini, perlu cara pandang yang benar agar menyadarkan seluruh bangsa Indonesia yang memiliki banyak perbedaan tidak memicu terjadinya konflik di masyarakat. Cara pandang yang benar inilah yang diajarkan oleh Wawasan Nusantara. Ajaran Wawasan Nusantara inilah yang dimaksud perlu diikuti dengan kebijakan pemerintah dalam menyelenggarakan negara yang akan mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan dapat melayani kepentingan berbagai pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Natania dengan NIM 2307030247. Di sini saya akan menjelaskan materi presentasi, yaitu tantangan dalam implementasi Wawasan Nusantara. Tantangan dalam implementasi Wawasan Nusantara yaitu yang pertama ada pesatnya perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi dapat mempengaruhi pola berpikir, bersikap, dan bertindak bagi masyarakat dalam konteks berbangsa dan bernegara. Yang kedua, adanya kesadaran warga negara. Kesadaran warga negara tentang mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Kesadaran bela negara dalam mengisi kemerdekaan perjuangan yang dilakukan adalah perjuangan non-fisik untuk memerangi keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan sosial, penguasaan iptek, peningkatan kualitas SDM, memberantas KKM, dan pemeliharaan kesatuan. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam arti memberikan peranan dalam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional. Kondisi nasional atau pembangunan yang tidak merata mengakibatkan keterbelakangan dan ini merupakan ancaman bagi integritas. Pemberdayaan masyarakat diperlukan, terutama untuk daerah-daerah yang tertinggal. Kondisi tersebut menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial di masyarakat apabila kondisi ini berlarut-larut di dalam masyarakat yang di daerah tertinggal akan berubah pola pikir, pola sikap, dan pola tindak. Perkenalkan, nama saya Revalina Nur Hidayah dari Prodi Manajemen. Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara untuk melindungi kepentingan nasionalnya dari ancaman dan tantangan baik dari dalam maupun dari luar. Ini melibatkan aspek-aspek seperti pertahanan militer, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan sumber daya alam. Ketahanan nasional bertujuan untuk menjaga kemandirian, kedaulatan, dan stabilitas negaranya. Perkenalkan, nama saya Irmawati Nur Asmi dengan NIM 2307030253. Dalam jurnal pembudayaan nilai-nilai Pancasila bagi masyarakat sebagai modal dasar pertahanan nasional NKRI tahun 2016, karya Purwito Adi, ketahanan nasional memiliki 3 fungsi utama, yakni yang pertama, ia tangkal sebagai konsepsi penangkalan. Artinya, ketahanan nasional berfungsi sebagai penangkal dari segala bentuk ancaman, gangguan, ataupun hambatan terhadap integritas, identitas, serta keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai pengarah. Artinya, ketahanan nasional berfungsi untuk mengarahkan potensi kekuatan yang dimiliki bangsa Indonesia dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, serta keamanan untuk mencapai kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia. Yang ketiga, pengarah dalam penyatuan pola pikir, pola tindak, serta cara kerja yang intersektor serta multidisipliner. Hal ini bisa dicapai bangsa Indonesia lewat kebijakan yang dibuat pemerintah dan menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar masyarakat dapat hidup adil dan makmur. Menurut Sigit Dwi Kusrahmadi dalam Ketahanan Nasional tahun 2006, ketahanan nasional juga berfungsi sebagai doktrin dasar nasional atau metode pembinaan kehidupan nasional. Hal ini juga berarti jika ketahanan nasional dijadikan sebagai pola dasar pembangunan nasional di berbagai bidang. Oke, perkenalkan, nama saya Risma Yunita dengan NIM 2307030271.
Materi selanjutnya kita membahas mengenai landasan ketahanan nasional. Landasan ketahanan nasional sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada landasan ideal. Landasan ideal ketahanan nasional sendiri dicerminkan melalui Pancasila yang digunakan sebagai dasar falsafah dan ideologi negara. Dengan itu, maka tujuan atau cita-cita serta pengembangan pemikiran tentang ketahanan nasional tidak dapat menyimpang dalam mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang mencerminkan nilai-nilai dari Pancasila. Kemudian yang kedua adalah landasan konstitusional. Landasan konstitusional ketahanan nasional ini berwujud Undang-Undang Dasar 1945. Dengan landasan konstitusional artinya ketentuan atau kaidah yang menjadi pedoman dalam pengembangan pemikiran serta dalam mewujudkan kondisi ketahanan nasional harus didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan tersebut. Kemudian yang terakhir ada landasan visional. Landasan visional ketahanan nasional adalah wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memberikan pedoman dalam pembinaan ketahanan nasional, khususnya mengenai cara pandang yang benar tentang diri bangsa Indonesia dengan segala kondisi objektifnya, baik lingkungan fisik maupun sosial, serta lingkungan regional maupun internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Bayu Samudra dengan NIM 2307030332. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ketahanan nasional sebagai kondisi, konsepsi, dan model berpikir. Ketahanan nasional sebagai kondisi merupakan gambaran kondisi kehidupan suatu bangsa yang harus dipenuhi agar bangsa tersebut dapat mempertahankan kelangsungan hidup, membangun kejayaan nasional, dan mencapai tujuan nasional yang telah ditetapkan. Ini melibatkan sebagai aspek, termasuk ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan ataupun keamanan. Kondisi ketahanan nasional mencerminkan hubungan yang saling mendukung antara aspek-aspek ini sehingga mampu menciptakan kehidupan nasional yang kokoh dan tangguh. Intinya, ketahanan nasional sebagai kondisi merupakan pencerminan kehidupan suatu bangsa yang harus dijaga dan diperkuat agar bangsa tersebut mampu menciptakan kehidupan nasional yang kokoh dan tangguh. Lalu ketahanan nasional sebagai konsepsi. Ketahanan nasional sebagai konsepsi adalah sistem pemikiran yang merinci bagaimana mengatur dan mengelola kehidupan nasional dengan tujuan mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan mencapai tujuan nasional yang telah ditetapkan. Konsepsi ketahanan nasional harus disesuaikan dengan kondisi fisik geografis dan kondisi sosial masyarakat negara tersebut. Ini melibatkan pengembangan perencanaan, strategi, dan kebijakan yang memungkinkan negara untuk menghadapi tantangan dan ancaman yang mungkin muncul dari dalam dan luar negeri. Dalam hal ini, konsepsi ketahanan nasional menjadi panduan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mengolah kehidupan nasional secara efisien dan efektif. Intinya, ketahanan nasional sebagai konsepsi merupakan bagaimana suatu bangsa dapat berpikir mengelola kehidupan nasional bangsanya sendiri. Ketahanan nasional sebagai model berpikir. Ketahanan nasional sebagai model berpikir melihat kehidupan nasional sebagai kesatuan antara aspek alamiah seperti geografis, kekayaan alam, dan demografi, dan aspek sosial seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan atau keamanan. Model berpikir ini menggarisbawahi keterkaitan yang erat antara berbagai aspek tersebut dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain dalam mencapai tujuan nasional. Pendekatan ini mencerminkan pandangan komprehensif dan integral tentang bagaimana sebuah negara dapat menghadapi tantangan dan masalah dalam semua aspek kehidupan nasionalnya. Dengan pendekatan ketahanan nasional yang holistik, suatu negara dapat lebih baik memahami kompleksitas tantangan yang dihadapinya dan merumuskan strategi yang kokoh untuk melindungi dan memajukan kepentingan nasionalnya. Kesadaran akan pentingnya ketahanan nasional dan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana semua elemen ini berhubungan merupakan kunci untuk mencapai kelangsungan hidup, keberlanjutan, dan kejayaan suatu bangsa dalam lingkungan global yang terus berubah. Astragatra. Dapat kita ketahui Astragatra terdapat 8 aspek, yaitu ada yang pertama gatra penduduk. Penduduk suatu negara menentukan kekuatan atau ketahanan nasional negara yang bersangkutan. Faktor yang bersangkutan dengan penduduk negara meliputi dua hal berikut. Ada aspek kualitas mencakup tingkat pendidikan, keterampilan atas kerja, dan kepribadian. Ada kuantitas yang mencakup jumlah penduduk, pertumbuhan, persebaran, perataan, dan perimbangan penduduk di tiap wilayah. Yang kedua ada gatra wilayah. Wilayah turut pula menentukan kekuatan nasional negara. Adapun hal yang terkait dengan wilayah negara meliputi bentuk wilayah negara dapat berupa negara
pantai, negara kepulauan, dan negara kontinental. Luas wilayah negara ada negara dengan wilayah luas dan negara dengan wilayah sempit. Terus juga ada posisi geografis, astronomis, dan geologis negara. Daya dukung wilayah negara ada wilayah yang habitable dan ada wilayah yang uninhabitable. Terus yang ketiga ada Gatra sumber daya nasional, hal-hal yang berkaitan dengan unsur sumber daya alam sebagai elemen ketahanan. Potensi sumber daya alam wilayah yang bersangkutan mencakup sumber daya alam hewani, meliputi nabati, dan tambang. Kemauan mengeksplorasi sumber daya alam, pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhitungkan masa depan dan lingkungan hidup, kontrol atas sumber daya alam. Terus yang keempat ada Gatra di bidang ideologi. Ideologi mendukung ketahanan suatu bangsa oleh karena ideologi bagi suatu bangsa memiliki dua fungsi pokok, yaitu sebagai tujuan atau cita-cita dari kelompok masyarakat yang bersangkutan, artinya nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi itu menjadi cita-cita yang hendak dituju. Terus sebagai sarana pemersatu dari masyarakat yang bersangkutan, artinya masyarakat yang banyak dan beragam itu bersedia menjadikan ideologi sebagai milik bersama dan menjadikannya bersatu. Terus yang kelima, ada Gatra di bidang politik. Politik penyelenggaraan bernegara sangat mempengaruhi kekuatan nasional suatu negara. Penyelenggaraan bernegara dapat ditinjau dari beberapa aspek seperti sistem politik yang dipakai, yaitu apakah sistem demokrasi atau non-demokrasi. Terus ada sistem pemerintahan yang dijalankan, apakah sistem presidensial atau parlementer. Terus juga ada bentuk pemerintahan yang dipilih, apakah republik atau kerajaan. Terus yang terakhir ada susunan negara yang dibentuk, apakah sebagai negara kesatuan atau negara serikat. Terus yang keenam ada Gatra di bidang ekonomi. Ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara merupakan kekuatan nasional negara yang bersangkutan, terlebih di era global sekarang ini. Bidang ekonomi berperan langsung dalam upaya pemberian dan distribusi kebutuhan warga negara. Terus yang ketujuh ada Gatra di bidang sosial budaya. Unsur budaya di masyarakat juga menentukan nasional suatu negara. Hal-hal yang dijalani sebuah bangsa yang homogen tentu saja akan berbeda dengan yang dihadapi bangsa yang heterogen dari segi sosial budaya masyarakatnya. Dan yang terakhir yaitu Gatra di bidang pertahanan keamanan. Pertahanan keamanan suatu negara merupakan unsur pokok terutama dalam menghadapi ancaman militer negara. Oleh karena itu, unsur utama pertahanan keamanan berada di tangan tentara militer. Pertahanan keamanan negara juga merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara. Kemudian yang akan dibahas adalah asas-asas ketahanan nasional Indonesia. Asas-asas ketahanan nasional Indonesia terdiri dari 3 asas. Yang pertama, asas kesejahteraan dan keamanan. Penyelenggaraan ketahanan nasional menggunakan asas kesejahteraan dan keamanan yang senantiasa terdapat setiap saat dalam kehidupan nasional, tergantung kondisi nasional dan internasional serta situasi yang dihadapi. Maka pada suatu saat dapat diletakkan titik berat pada pendekatan keamanan dan pada saat lain titik berat dapat dialihkan kepada pendekatan kesejahteraan. Kesejahteraan dan keamanan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dianalogikan sebagai 2 sisi mata uang. Penyelenggaraan kesejahteraan memerlukan tingkat keamanan tertentu. Sebaliknya, penyelenggaraan keamanan memerlukan tingkat kesejahteraan tertentu. Ini berarti bahwa penyelenggaraan ketahanan nasional menjadi refleksi kesejahteraan dan sekaligus keamanan nasional. Dalam kenyataan hidup, gambaran kesejahteraan dan keamanan dipadukan secara seimbang, serasi, dan selaras, menjadi satu gambaran kualitas ketahanan nasional. Yang kedua adalah asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Ketahanan nasional mencakup kehidupan bangsa secara komprehensif integral dalam bentuk perwujudan kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berdasarkan matrik Astagatra atau Trigatra dan Pancagatra, di samping itu ketahanan nasional juga merupakan kondisi dalam kehidupan nasional yang wajib selalu dipelihara dan ditingkatkan, maka ketahanan nasional harus mengandung upaya-upaya penciptaan kondisi nasional, beserta segenap aspeknya secara komprehensif integral, hingga mampu mewujudkan kondisi ketahanan nasional itu sendiri secara berlanjut, demi cita-cita bangsa dan negara. Yang ketiga adalah asas mawas ke dalam dan mawas keluar.
Sistem kehidupan nasional akan selalu berorientasi dengan lingkungannya, baik dalam maupun luar. Dalam proses interaksi tersebut dapat timbul berbagai implikasi, baik yang bersifat positif maupun negatif. Karenanya dituntut sikap mawas ke dalam maupun keluar. Yang pertama, mawas ke dalam. Mawas ke dalam yaitu ketahanan nasional bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang proporsional untuk meningkatkan kualitas harkat, martabat, dan derajat bangsa, agar memiliki kemampuan mengembangkan kehidupan nasional. Hal ini tidak berarti bahwa ketahanan nasional mengandung sikap isolasi atau nasionalisme sempit. Mawas keluar diperlukan untuk dapat mengantisipasi, menghadapi, dan mengatasi dampak lingkungan strategis, terutama terhadap kenyataan adanya saling interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional dalam rangka menjamin dan memperjuangkan kepentingan nasional. Ketahanan nasional harus mengandung upaya mawas keluar dengan tujuan mengembangkan kemampuan dan kekuatan nasionalisnya serta menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan negara-negara lain. Ketahanan nasional harus mengandung tujuan mengembangkan kekuatan nasional yang dapat memberikan dampak keluar dalam bentuk daya saing. Dan yang terakhir adalah asas kekeluargaan. Ketahanan nasional mengandung nilai kearifan, kebersamaan, kegotong royongan, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam berbangsa dan bernegara. Dalam asas kekeluargaan tetap diakui adanya perbedaan, tetapi kondisi perbedaan tersebut harus dijaga agar tidak berkembang menjadi konflik horizontal bersifat antagonistis yang saling menghancurkan, melainkan harus dikembangkan secara seimbang, serasi, dan selaras dalam pola hubungan kemitraan dan kekeluargaan.